Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Despin Hoeri Muharam dengan NIM 1942500628. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi sebagai isu hubungan internasional. Nah, di sini tema ini sangat menarik untuk dibahas. Demokrasi sebagai isu hubungan internasional. Demokrasi adalah nilai bersama yang dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Ini adalah hak untuk semua bangsa, bukan hak prerogatif yang dimiliki oleh segelintir orang. Demokrasi mengambil bentuk yang berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua. Akan sangat tidak demokratis untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolak ukur atau memeriksa peradaban politik yang berbeda dari satu perspektif ke perspektif yang lainnya. Sistem politik suatu negara harus diputuskan secara independen oleh rakyatnya sendiri. Demokrasi secara harfiah berarti bahwa kekuasaan kratos adalah milik rakyat atau demos, bukan diktator, dan mewarisi raja-raja bangsawan. Berbagai jenis kekuasaan dan berbagai jenis rakyat merupakan jenis demokrasi yang berbeda. Dalam negara demokratis, hubungan antar kelompok di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dapat bersifat kompetitif atau kooperatif. Demokrasi yang paling konvensional adalah demokrasi liberal, di mana kekuasaan hubungan antar kelompok dan rakyat masing-masing adalah kebebasan, persaingan, dan semua orang. Kekuatan kebebasan untuk bersaing adalah milik semua orang. Semua orang memiliki kebebasan untuk bersaing. Demokrasi secara umum adalah kombinasi dari kekuatan yang berbeda atau elitisme, tradisi, kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Hubungan antar kelompok yang berbeda atau persaingan dan kerjasama, dan orang yang berbeda atau sedikit atau sebagian besar dan semua. Oleh karena itu, tergantung pada kekuasaan, hubungan antar kelompok, dan rakyat. Kelima, demokrasi itu adalah demokrasi elit. Elitisme, persaingan atau beberapa orang. Sedangkan demokrasi nasionalis atau tradisi persaingan kebanyakan orang. Lalu ada pula demokrasi liberal atau kebebasan, persaingan, dan semua orang. Lalu ada juga sosialis demokrasi, kesetaraan, persaingan, semua orang. Lalu dan demokrasi relasionalis atau kesejahteraan, kerjasama, atau semua orang. Orang yang berbeda di waktu, budaya, dan di suatu politik yang berbeda memiliki demokrasi yang berbeda. Setiap demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi saat ini sebagian besar adalah demokrasi campuran. Untuk meminimalkan kekurangan demokrasi campuran yang optimal memiliki kompetisi, kerjasama, tradisi. Ini untuk meminimalkan kekurangan demokrasi campuran yang optimal memiliki kompetisi, kerjasama, tradisi, kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Hubungan internasional sebagai hubungan antar kelompok internasional mencerminkan demokrasi sebagai politik antar kelompok domestik. Demokrasi liberal, sosialis, dan relasionalis adalah untuk semua orang, sehingga mereka dapat menghasilkan tatanan internasional yang kooperatif. Liberal, sosialis, dan relasionalis untuk semua negara dalam demokrasi masing-masing. Lalu, misalnya demokrasi liberal dapat menghasilkan tatanan internasional liberal yang kooperatif untuk semua negara demokrasi liberal. Demokrasi elit dan demokrasi nasionalis tidak untuk semua orang karena bertentangan dengan orang asing, sehingga mereka hanya dapat menghasilkan hubungan internasional yang kompetitif sebagai realisme kompetitif. Perdamaian dan kemakmuran di dunia dapat dipertahankan dengan hubungan internasional yang baik, sehingga mereka dapat menghasilkan tatanan internasional yang kooperatif atau yang menjunjung liberal, sosialis, dan relasionalis.
untuk semua negara dalam demokrasi masing-masing. Lalu ada pula contoh kasusnya, ini adalah saya mengambil contoh dari pemilu presiden Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memainkan peran penting di ranah hubungan internasional. Karena itu, tidak heran jika pemilu presiden Amerika Serikat yang diselenggarakan pada awal November lalu mencuri perhatian publik dunia. Ada 5 pemilihan presiden dalam sejarah AS di mana pemenang pemilihan umum nasional tidak dipilih sebagai presiden. Kasus terbaru adalah pemilihan presiden 2016, di mana kandidat Partai Republik Donald Trump memenangkan 62,98 juta suara populer atau 45,9% dari total, sementara kandidat Demokrat Hillary Clinton memenangkan 65,85 juta atau 48% suara populer. Meskipun Trump kehilangan suara populer, ia memenangkan 304 suara Electoral College, sementara Clinton hanya mendapatkan 227 suara Electoral College, yang memberi Trump kursi kepresidenannya. Lalu pada tahun 2020, dalam pesta demokrasi di negeri Paman Sam, pasangan petahana Donald Trump dan Mike Pence kalah dari rivalnya pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. Biden-Harris unggul dengan perolehan total 306 Electoral College dibanding Trump-Pence yang hanya mengantongi 232 Electoral College. Pada masa awal setelah pemilu digelar, kubu Trump tidak mengakui kemenangan Biden dan bersiku untuk mengajukan gugatan di sejumlah wilayah. Meski begitu, pada akhirnya hasil resmi menunjukkan bahwa Biden lah yang akan menggantikan Trump di kursi nomor 1 Amerika Serikat selanjutnya. Lalu kemenangan Biden di Amerika Serikat banyak diartikan sebagai harapan baru dalam kebijakan Amerika Serikat ke depannya, dan diprediksi akan mengubah peta perpolitikan global di masa yang akan datang. Kita sampai pada kesimpulan dari penjelasan ini. Kesimpulan, demokrasi bukanlah hiasan atau aksi publisitas. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang-orang. Untuk menilai apakah suatu negara demokratis, penting untuk melihat apakah rakyatnya menjalankan negaranya sendiri. Tidak ada yang menolak kebenaran demokrasi, karena di dalam demokrasi dikandung nilai-nilai kesederajatan manusia, penghargaan hak asasi manusia, dan keadilan. Universalitas demokrasi terletak pada prinsip dasarnya, yaitu pengakuan kesederajatan manusia, penghargaan hak asasi manusia, dan keadilan, akan tetapi mengartikulasikannya dalam ranah konkret. Demokrasi harus dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang dikukuhi masyarakat dan bangsa setempat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.